nama saya Kristen Steve Jonathan Mundung, NPI 141 20.012, mata kuliah Ekonomi Teknik kelas A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nomor satu kita terutama melihat cash flow-nya terlebih dahulu, yaitu yang diketahui nilai P yaitu 7.500.000, untuk nilai I-nya 8%, F-nya tidak diketahui, untuk N-nya yaitu 3 tahun, yang ditanya nilai F. Untuk mencari nilai F yaitu sebagai berikut: F sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Untuk nilai P-nya yaitu 7.500.000 dalam kurung 1 plus 0,08, itu yaitu 8% didesimalkan, tutup kurung pangkat N yaitu 3. Kalau kita jumlah di 1,259712, lalu kita kalikan dengan nilai P yaitu 7.500.000, ketemunya 9.447.840 rupiah. Jadi uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga adalah 9.447.840 rupiah. Nomor 2, kita melihat cash flow-nya terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu nilai P. Untuk P-nya yaitu 1 juta, N-nya yaitu 12. Untuk nilai I dan A tidak diketahui. 2A yaitu ditanya cicilan pokok. Ya, sedangkan yang diketahui yaitu jumlah pinjaman yaitu 1 juta, untuk waktu pinjam atau nilai N yaitu 12. Lalu kita jawab yaitu dengan cicilan pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi waktu pinjaman. Jumlah pinjaman yaitu 1 juta dibagi waktu pinjaman yaitu 12, dengan hasil 83.333 rupiah. Jadi cicilan pokok setiap bulannya adalah 83.333 rupiah selama 12 bulan atau 1 tahun. Lalu yang B yaitu ditanya I. Yang diketahui ialah A 83.303 rupiah, untuk nilai P nya 1 juta, N nya 12 bulan, yaitu dengan rumus A sama dengan P dalam kurung A per P, I, N. A nya diketahui 83.333 rupiah, untuk nilai P nya yaitu 1 juta dalam kurung A per P, I yang kita cari, N nya yaitu 12. Lalu kita silang kali silang yaitu 1 juta dibagi 83.333 rupiah, ketemu 0,083. Itu untuk nilai I-nya ketemu 0,5% per bulan. Lalu C yaitu ditanya tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif. Di sini kita sudah mengetahui nilai I yaitu 0,5%, N-nya yaitu 12 bulan. Lalu untuk menghitung tingkat suku bunga nominal yaitu dengan rumus R sama dengan I kali N. Untuk I nya 0,5% kali 12, ketemunya 6%. Lalu untuk tingkat suku bunga efektif yaitu I nya sama dengan dalam kurung 1 plus R per N tutup kurung pangkat N min 1. Untuk nilai R nya yaitu 6%, untuk nilai N nya yaitu 12. Di 6% bagi 12 ketemu 0,005. Lalu kita jumlah 1 tambah 0,005 ketemu 1,005 pangkat 12 min 1, yaitu selanjutnya itu 1,6168 kurangi 1 ketemu 0,06168 atau 6,168%. Yaitu untuk nomor 3, cash flow untuk mesin A yaitu kita diketahui untuk nilai I nya 15%, nilai A nya 8 juta per tahun, P nya 45 juta, F nya 5 juta, dan N nya 12. Untuk cash flow mesin B yaitu I nya 15%, F nya sama dengan 3 juta, P nya 29, lalu N nya yaitu 6. Yang pertama kita menggunakan metode present worth untuk mesin A. Ongkos biaya awal yaitu 45 juta. Kenapa min? Karena kita mengeluarkan ongkos. Lalu ongkos biaya tahunan yaitu min 8 juta dalam kurung P per A, 15%, 12. Di sini diketahui A, dicari P
lalu ini 12 karena N nya 12, lalu kita cari di tabel suku bunga ketemu 5,4206, lalu kita kali dengan min 8 juta ketemu min 43.364.800 rupiah. Lalu kita selanjutnya menghitung turun mesin tahun ketiga, yaitu dengan min 2.500.000 dalam kurung P per F, 15%, 3. Di sini diketahui P, cari F. Kenapa ini 3? Karena turun mesin tahun ketiga. Kita cari tabel suku bunga 0,6575, lalu dikali dengan min 2.500.000 ketemunya min 1.643.750 rupiah. Untuk turun mesin tahun ke-6 sama, tinggal diganti N nya 6, lalu kita ketemu suku bunganya ini, kita kali dengan min 2.500.000, lalu hasilnya yaitu min 1.080.750 rupiah. Untuk tahun ke-9 sama, tinggal diganti N, lalu kita cari di tabel suku bunga ketemu ini, lalu kali dengan min 2.500.000 ketemunya min 710.500 rupiah. Untuk tahun ke-12 sama, N nya yaitu 12, lalu kita cari tabel suku bunga dikali dengan min 2.500.000 ketemunya 467.250 rupiah. Lalu nilai sisanya yaitu 5 juta dalam kolom P per F, 15%, 12 ketemu 0,1869, lalu kali dengan 5 juta ketemu 934.500. Lalu dari itu kita total semua, jadi ketemu min 91.332.550. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode annual award untuk mesin A. Ongkos biaya awal tahun yaitu min 45 juta, A per P, 15%, 12. Di sini kita ketemu sebutnya 0,1844 kali min 45 juta ketemunya min 8.298.000. Untuk ongkos biaya tahunan yaitu min 8 juta. Untuk turun tiap 2 tahun tidak ada. Untuk turun mesin tiap 3 tahun yaitu min 2.500.000, A per F, 15%, 3. Soalnya ini tiap 3 tahun ketemunya 0,2879 kali min 2.500.000 ketemu min 719.750 rupiah. Nilai sisanya yaitu 5 juta dalam kurung P per F, 15,12. Lalu ketemunya sebetulnya ini dikali dengan 5 juta ketemunya 172.000. Lalu kita total untuk nomornya yaitu min 16.845.750 rupiah. Lalu untuk mesin B yang pertama menggunakan metode Brazilian World, ongkos biaya awal yaitu min 29 juta, lalu ongkos biaya tahunan yaitu min 9 juta dalam kurung P per A, 15%, 6. Soalnya formulanya untuk mesin B 6. Nah, di sini diketahui A, cari nilai P. Temu suku bunganya ini 3,7844 kali min 9 juta, hasilnya itu 34.059.600. Untuk turun mesin tahun kedua itu dengan min 2 juta dalam kurung P per F, 15%, 2. Lalu ketemu 0,7561 kali min 2 juta ketemunya min 1.512.200 rupiah. Untuk tahun keempat sama, tinggal diganti N nya saja, lalu kita cari ke tabel suku bunga, lalu kita kali dengan min 2 juta ketemunya min 1.100.043.400 rupiah. Lalu untuk tahun ke-6 juga sama, tinggal diganti N nya saja, lalu ketemu tabelnya 0, lalu kita cari di tabel suku bunga ketemu 0,4323, lalu kita cari, lalu kita kali dengan min 2 juta yaitu ketemu min 864.600 rupiah. Lalu untuk nilai sisa yaitu 3 juta dalam kurung P per F, 15%, 6. Lalu kita dari tabel suku bunga ketemu 0,4323 kali 3 juta yaitu ketemunya 1.296.900 rupiah. Lalu kita total dengan hasil min 65.282.900 rupiah. Untuk metode annual award mesin B yaitu ongkos biaya awal tahun min 29 juta dalam kurung A per P, 15%, 6.
kita cari tabel suku bunga ketemu 0,2642 dikali min 29 juta ketemu min 7.661.800 rupiah. Untuk ongkos biaya tahunan yaitu min 9 juta. Untuk turun mesin tiap 2 tahun yaitu min 2 juta dalam kurung A per F 0,15%, 2 ketemunya dalam tabel suku bunga 0,4051 dikali min 2 juta ketemunya yaitu min 930.200 rupiah. Untuk turun mesin tiap 3 tahun tidak ada. Lalu menghitung nilai sisa yaitu min 3 juta dalam kurung A per F 0,15%, 6. Lalu kita cari tabel suku bunga ketemu 0,1142 dikali 3 juta yaitu 342.600. Lalu kita jumlah dengan hasil min 17.249.400 rupiah. Untuk nomor 4 yaitu di sini kita melihat cash flow-nya terlebih dahulu. Di sini untuk investasi awal yaitu 500 juta, nilai B ini dari nilai N yaitu pada tahun kedua 450 juta, lalu nilai C ini dari N plus 1 yaitu tahun ketiga, di sini tertera 600 juta. N nya sendiri yaitu pada tahun kedua. Lalu kita suruh mencari payback period dari investasi ini. Lalu masukkan rumus N plus A min B per C min B kali 1 tahun, yaitu N nya 2 plus A nya 500 juta dikurang B nya 450 juta per 600 juta kurangi 450 juta kali 1 tahun, yaitu 2 plus 50 juta per 150 juta kali 1 tahun. Lalu selanjutnya yaitu 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun. Lalu hasilnya yaitu 2 per 1 per 3 tahun, 2 per 2 tahun 1 per 3 kali 12 bulan. Lalu hasilnya yaitu 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period dari investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.